Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, awesome kids! Yes, I am. Yes, I am. Yes! Haha! Bersukacita sekali berjumpa kembali di hari ini. Kita mau menari, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siapkan hati kalian, siapkan suara kalian, ya, jangan sampai kalah dengan suara binatang-binatang dan juga suara yang lainnya. Ya, pokoknya yang paling kenceng dan merdu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dan Kakak Antes akan memimpin doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami mau menyembah, memuji nama-Mu karena Engkau Allah yang Maha Tinggi, Engkau Allah yang Maha Kudus. Kiranya Engkau memberkati kami dan kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan di dalam Alkitab. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory
Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi setiap hari. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, 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 yes. Dan saatnya kita menyembah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Roh Kudus-Mu yang manis tercurah atas kami. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Ya Roh Kudus yang manis, Tuhan Yesus Kristus yang manis, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Yes, 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 yes. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk yang tenang dengan senyuman yang bersukacita. Kak Antes dan juga kakak-kakak Awesome Kids Trainers mengucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. We, Jesus, love you so much. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. 2022 tahun kemuliaan. Adik-adik yang hebat, sudah siap belum mau mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap lah, kan? Adik-adik sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya pasti adik-adik rindu mau mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ranto hari ini. Siap? Lambaikan tangan kalau sudah siap. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita berdoa dulu agar firman Tuhan yang adik-adik dengar tertanam dalam hati adik-adik dan dapat dilakukan di setiap kehidupan adik-adik setiap hari. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, Kau Tuhan Yesus yang tinggal dalam hidup kami, yang menuntun, mengajar, dan memberikan kekuatan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, ya Tuhan Yesus. Berikan hati yang baik dan telinga yang dengar-dengaran untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Ya Tuhan, berkati kami semua, baik adik-adik maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita kan sudah sampai di minggu terakhir di bulan Maret ini. Pasti adik-adik tahu dong apa yang akan kakak bagikan. Ya? Iya betul. Hari ini kakak akan membagikan kuis di minggu-minggu yang sebelumnya yang sudah pernah adik-adik dengar. Sudah siap? Baiklah, kalau begitu kita saksikan cuplikannya. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir, yaitu Fir'aun, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu, Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Tetapi adik-adik, tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Ketika bangsa Israel di padang gurun,
Mereka dikejar oleh Raja Fir'aun dan tentara Mesir, adik-adik. Bangsa Israel sangat ketakutan, adik-adik. Tetapi ada Tuhan yang menolong mereka. Tuhan menolong melindungi mereka dengan tiang awan. Akhirnya bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada laut. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa kalian tidak boleh takut karena Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Dan Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut Teberau itu pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah kering. Lalu Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut dan ada tembok air di kiri dan kanannya. Tetapi adik-adik, tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel. Tetapi Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Tentara Mesir takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutupnya. Air laut itu pun kembali menutup dan pasukan Fir'aun akhirnya tenggelam bersama di lautan. Dan bangsa Israel bersuka cita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita lihat bahwa bangsa Israel awalnya ketakutan adik-adik saat dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Tapi adik-adik, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Ia tidak akan meninggalkan bangsa Israel dan akan berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel dan akan menyelamatkan mereka. Maka dari itu adik-adik, Allah disebut sebagai Jehovah Cherub, yang artinya pedang kemuliaan atau kejayaan. Nah, tahu nggak sih adik-adik, firman Tuhan yang barusan kakak bacakan diambil dari Mazmur, dan itu adalah nyanyian Daud pada saat Daud dikejar-kejar Raja Saul untuk dibunuh. Wah, takut ya adik-adik kalau ada yang mengejar dan untuk bermaksud jahat. Pada saat itu Raja Saul mau mengejar Daud untuk membunuhnya, dan Daud lari untuk dikejar-kejar Raja Saul. Nah, tapi adik-adik, pada nyanyian tersebut Daud memanggil Tuhan sebagai keselamatannya, sebagai gunung batunya, sebagai kota bentengnya. Wah, karena Daud mengandalkan Tuhan, pada saat itu tahu nggak adik-adik, walaupun Daud pada saat itu dikejar-kejar Raja Saul, tapi akhirnya Daud bisa selamat dan tidak bisa dibunuh oleh Raja Saul. Waktu itu ya adik-adik, Raja Saul itu sudah mendapatkan informasi tentang di mana Daud dan sudah berhasil mengepungnya. Tetapi
Tuhan berkuasa dan Daud mengandalkan Tuhan, maka pada saat itu Raja Saul mendengar kabar bahwa orang Filistin menyerang bangsa Israel. Jadi akhirnya Raja Saul tidak jadi menangkap Daud dan akhirnya pulang kembali untuk menghadapi bangsa Filistin. Dan tempat di mana Raja Saul mengepung Daud dan akhirnya tidak jadi membunuh Daud itu dinamakan Gunung Batu Keluputan, karena Daud sudah diluputkan sama Tuhan dan diselamatkan dari musuhnya. Nah adik-adik, ketika Yakub sedang berangkat dari Beersheba menuju Haran, hari sudah malam. Nah dia tertidur, dia mengambil ada batu, dia jadikan batu itu sebagai alas tidurnya. Pada saat itu dia bermimpi adik-adik. Dalam mimpi itu terdapat di bumi didirikan tangga sampai tingginya sampai ke langit. Ketika itu malaikat Tuhan turun dari surga dan juga Tuhan ada di situ. Nah adik-adik, jadi kakak ulangi lagi ya, bagaimana supaya kita tahu kalau Tuhan hadir. Pertama, pada saat kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Yang kedua, pada saat apa? Berdoa. Nah, yang ketiga, pada saat kita mengucap syukur. Adik-adik sudah menyimak kan review firman Tuhan barusan? Kakak yakin pasti adik-adik kalau fokus menyimak firman Tuhan yang sudah tadi, pasti adik-adik pasti bisa menjawabnya. Pasti kakak yakin anak-anak Tuhan Yesus pasti hebat, bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Oke, nah sekarang kita mau mulai kuis. Tapi adik-adik dengarkan ya pertanyaannya, disimak dengan baik-baik. Oke? Pertanyaan pertama, apakah arti Jehovah Shereb? A. Tuhanku. B. Pedang kejayaan dan kemuliaan. Jawaban yang benar adalah B. Pedang kejayaan dan kemuliaan. Pertanyaan kedua, bangsa apa yang menjajah bangsa Israel selama 430 tahun? A. Bangsa Mesir. B. Bangsa Filistin. Jawaban yang benar adalah A. Bangsa Mesir. Pertanyaan ketiga, siapakah pemimpin bangsa Mesir? A. Herodes. B. Firaun. Jawaban yang benar adalah B. Firaun. Pertanyaan keempat, siapakah yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir? A. Esau dan Yakub. B. Musa dan Harun. Jawaban yang benar adalah B. Musa dan Harun. Pertanyaan yang kelima, apa yang harus dilakukan ketika kita tahu Allah kita adalah Jehovah Shereb? A. Membalas kejahatan dengan kejahatan. B. Memaafkan karena tahu Allah akan menjaga dan membela kita. Jawaban yang benar adalah B. Memaafkan karena tahu Allah akan menjaga dan membela kita. Pertanyaan keenam, apakah arti dari
Jehovah Eli? A. Tuhanku. B. Pedang kejayaan dan kemuliaan. Jawaban yang benar adalah A. Tuhanku. Pertanyaan yang ketujuh. Siapakah yang memanggil Allah sebagai Jehovah Eli? A. Yakub. B. Daud. Jawaban yang benar adalah B. Daud. Pertanyaan yang kedelapan. Mengapa Daud menyebut Allah sebagai Jehovah Eli? A. Karena Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. B. Karena Daud ingin memiliki Tuhan. Jawaban yang benar adalah A. Karena Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaan yang kesembilan. Mengapa Daud menyebut Allah sebagai gunung batuku dan penyelamatku? A. Karena Allah telah meluputkannya dari kejaran Raja Saul yang mau membunuhnya. B. Karena Daud takut akan Raja Saul. Jawaban yang benar adalah A. Karena Allah telah meluputkannya dari kejaran Raja Saul yang mau membunuhnya. Pertanyaan yang ke-10 berikutnya. Apabila Tuhan saja mau dekat dengan kita, apa yang kita perlu lakukan? A. Belajar taat ketika dilihat orang. B. Berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman, mengandalkan Tuhan, dan taat setiap waktu. Jawaban yang benar adalah B. Berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman, mengandalkan Tuhan, dan taat setiap waktu. Lalu pertanyaan yang ke-11, apakah arti dari Jehovah Shammah? A. Tuhanku. B. Tuhan hadir. Jawaban yang benar adalah B. Tuhan hadir. Pertanyaan yang ke-12. Siapakah yang bermimpi dibangun tangga dari bumi ke surga dan nampak malaikat-malaikat Allah serta berjumpa dengan Tuhan? A. Daud. B. Yakub. Jawaban yang benar adalah B. Yakub. Lalu pertanyaan ke-13. Dalam perjalanan kemanakah Yakub pada saat mendapat mimpi itu? A. Bersyeba ke Haran. B. Haran ke Bersyeba. Jawaban yang benar adalah A. Bersyeba ke Haran. Pertanyaan yang ke-14. Setelah mengalami mimpi itu, apakah yang Yakub rasakan? A. Allah membelanya di tempat itu. B. Allah hadir di tempat itu. Jawaban yang benar adalah B. Allah hadir di tempat itu. Yang terakhir, pertanyaan yang ke-15. Apa yang harus kita lakukan apabila kita menyadari bahwa Tuhan hadir? A. Memuji dan menyembah Tuhan, berdoa dan mengucap syukur. B. Membantah dan tidak mendengarkan orang tua. Jawaban yang benar adalah
A. Memuji dan menyembah Tuhan, berdoa dan mengucap syukur. Luar biasa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jawaban adik-adik sungguh bagus sekali. Nah, adik-adik, yang terpenting adalah jangan hanya mengingat, tapi firman itu tinggal dalam hati kita dan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, pada kedua orang tua kita, pada saudara kita, kepada kakak, adik, opa, oma, dan orang sekitar kita, supaya Tuhan Yesus senang melihat hidup kita. Baik, oke adik-adik. Nah, sekarang hari ini kita sudah selesai. Nah, tiba saatnya kita akan berdoa. Tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih adik-adik saat ini sudah mendengar dengan baik. Tuhan Yesus mengenal hati adik-adik. Tuhan berkati adik-adik saat ini dalam kesehatannya, dalam studinya juga ya Bapak, dan juga keluarga besarnya diberkati, dilindungi daripada malaikat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati saya sebagai pemberita firman. Tuhan berkati seluruh segenap hidupku. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami, dan Kau juga berkuasa atas hidup kami. Demikian juga ya Bapa, kakak-kakak yang lain juga diberkati Tuhan yang sudah melayani Engkau di hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa ya subscribe Awesome Kids Glow di bawah ini. Dan juga kalau adik-adik yang ingin didoakan, adik-adik bisa WhatsApp nomor di bawah ini. Oke, jangan lupa tetap adik-adik jaga kesehatan selalu. Tetap selalu jaga kesehatan, minum vitamin dengan cukup, dan juga aktivitas selalu diwaspadai, dan juga jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan juga makan sayur-sayuran, makan buah, dan juga jaga jarak. Kalaupun adik-adik yang sudah onsite di sekolah, tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.